ujian nasional IPA dari kelas 10 6. Di sini saya akan membahas tentang materi renang yang terdiri dari dua gaya. Gaya yang pertama yaitu gaya dada, gaya yang kedua yaitu gaya bebas. Sebelum itu kita harus tahu apa itu renang. Kita bahas di slide selanjutnya, membahas tentang pengertian apa itu renang. Nah, renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cara menggunakan tangan serta kaki. Renang bisa dilakukan dengan beberapa gaya, misalnya gaya dada, gaya bebas, serta gaya apapun lainnya. Untuk tekniknya kita jelaskan di slide berikutnya. Beberapa teknik yaitu 1. Teknik pernapasan. Latihan pernapasan bisa Anda lakukan secara 10-15 kali. Dan teknik kedua yaitu teknik mengapung. Nah, kunci utama dari teknik mengapung yaitu tubuh harus rileks dan tidak panik agar tidak tenggelam. Dan untuk teknik yang ketiga yaitu teknik meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang gaya dada. Gaya dada merupakan gaya berenang yang paling populer untuk renang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar dalam waktu yang lama. Gaya dada atau gaya kodok adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dari gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. Posisi yang benar saat renang gaya dada yaitu badan harus streamline atau sehorizontal mungkin. Sisihkan badan menghadap ke permukaan air dengan rileks agar tubuh tidak tenggelam. Squat merupakan teknik dasar renang gaya dada. Yang pertama, posisi badan. Saat melakukan renang gaya dada, posisi badan datar dengan kemiringan kepala lebih tinggi dari kaki. Posisi ini yang memungkinkan gerakan tendangan kaki dalam air serta bahu yang sejajar saat tangan mengayun. Terdapat beberapa kesalahan posisi badan ketika meluncur, misalnya posisi tubuh tidak stabil, kepala terlalu naik ke atas permukaan air, atau sikap badan kaku. Hal ini dapat dilatih dengan meluruskan tubuh dalam posisi tungkup ke dalam air. Yang kedua yaitu gerakan kaki. Gerakan kaki pada gaya dada adalah gerakan yang menyerupai bentuk kaki katak. Posisi ini dilakukan dengan menarik kedua tungkai kaki bagian bawah hingga mendekati pinggul, lalu pergelangan kaki diputar mengarah ke luar dan melakukan gerakan menginjak atau mendorong ke belakang. Gerakan kaki diakhiri dengan menendang atau merapatkan kedua kaki yang dipertemukan lurus ke belakang. Masih dalam posisi kaki lurus, kemudian kaki dirapatkan sampai telapak kaki kiri dan kanan agak bersentuhan untuk menambah gaya dorong. Yang ketiga yaitu gerakan tangan. Pada saat meluncur, lengan diletakkan lurus di atas kepala dengan kedua telapak tangan yang saling bertemu dan menempel. Kemudian ditarik tangan ke samping kanan dan kiri, tetap tidak perlu terlalu ke samping. Cukup tarik selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Pada fase rotasi ini jadi dua jenis dorongan, yaitu dorongan buka keluar atau outward dan dorongan ke dalam atau push. Pada fase outward, tangan membuka ke samping hingga sepanjang garis bahu, sedangkan pada push terjadi setelah tangan terbuka ketika telapak tangan saling bertemu di bawah dagu dan lurus ke depan. Yang keempat, pengambilan nafas. Teknik pengambilan nafas pada saat renang gaya dada terjadi ketika gerakan tangan dan kaki dilakukan secara bird. Pengambilan nafas terjadi setelah satu kali gerakan kaki dan satu kali gerak tangan. Kemudian langsung dilanjutkan dengan dorongan kepala ke atas permukaan air untuk mengambil nafas. Kesalahan yang sering terjadi pada gerakan mengambil nafas gaya dada adalah terlalu cepat mengambil nafas. Nah, di
sini saya akan menjelaskan tentang gaya kedua dari gaya renang, yaitu gaya bebas. Nah, gaya bebas ini merupakan teknik renang tercepat yang dilakukan dengan posisi tubuh telungkup dan sejajar dengan permukaan air. Untuk penjelasan lebih detailnya di slide selanjutnya ya. Meluncur renang gaya bebas. 1. Sikap badan berdiri di tepi kolam renang. 2. Badan dibuka ke depan, kedua tangan dijulurkan ke depan, pandangan tertuju pada air kolam renang. 3. Tolakkan kaki pada dinding kolam hingga meluncur. Saat meluncur, kedua lengan, badan, dan kaki lurus sejajar permukaan air. Contohnya seperti ini. Gerakan kaki renang gaya bebas. Yang pertama yaitu masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Yang kedua, berpeganganlah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Saat lengan berpegangan, posisi badan telungkup sejajar permukaan air. Yang keempat, kedua tungkai digerakkan naik turun secara bergantian antara kanan dan kiri. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki. Lakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Gerakan renang bagian tangan gaya bebas. Yang pertama, masuklah ke kolam renang. Sikap badan berdiri di dalam kolam. Yang kedua, tunggukan badan sejajar dengan permukaan air. Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Yang ketiga, lengan kiri ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar hingga permukaan air. Ayunkan lengan atau tangan kiri ke depan. Yang keempat, ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti mengarahkan lengan kiri. Yang kelima, angkat lengan kanan keluar dari permukaan air, ayunkan lengan kanan ke depan. Yang keenam, lakukan secara berulang-ulang. Yang persis seperti animasi tersebut. Pengambilan nafas renang gaya bebas. Step yang pertama yaitu miringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Pengambilan nafas dilakukan pada akhir gerakan menarik atau pull. Yang kedua, sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Dan step yang ketiga, memasukkan kepala ke dalam air, kemudian hembuskan nafas melalui mulut. Udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan nafas. Lakukan seperti yang dicontohkan animasi tersebut. Terakhir yaitu rangkaian gerakan renang gaya bebas. Untuk step yang pertama yaitu lengan kanan mendayung ke bawah di samping
badan. Yang kedua, tarik kepala ke atas, siku ditekuk, luruskan kepala di atas permukaan air. Pada saat ini, lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan. Yang ketiga, lengan kanan lurus ke depan, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan yang sebelumnya. Yang keempat, lakukan pengembalian nafas seperti pada latihan. Yang kelima, kaki digerakkan terus-menerus secara bergantian. Yang keenam, lakukan latihan secara berulang-ulang. Lakukan seperti yang ada di animasi. Selamat mencoba.